Sebelumnya, Repsol Honda dikabarkan bakal kehilangan sponsor utama mereka, Repsol, setelah 30 tahun. Tapi hal tersebut langsung dibantah karena Repsol masih bakal bertahan dengan Honda untuk musim 2024. Namun ada satu sponsor besar yang dikabarkan ikut pergi ke Gresini Ducati bersama Marc Marquez. Dikutip dari Speedweek.com, sponsor tersebut adalah merek minuman berenergi raksasa asal Austria, Red Bull. Red Bull sudah jadi sponsor Repsol Honda sejak 2015 lalu. Sebelumnya mereka hanya mensponsori pembalap secara personal, tapi logonya tidak terpampang di Honda RC213V. Red Bull dikabarkan ikut pergi ke Gresini Ducati bersama Marc Marquez. Hal tersebut dinilai masuk akal karena baik Marc Marquez dan Alex Marquez keduanya disponsori oleh Red Bull. Hilangnya salah satu sponsor besar di Repsol Honda tentu bisa berefek cukup besar. Apalagi saat ini belum ada rider pengganti yang diumumkan Repsol Honda sebagai penerus Marc Marquez. Meskipun saat ini Repsol Honda tengah menjajaki kemungkinan Luca Marini untuk masuk sebagai pengganti Marc Marquez. Sebagai tim privateer, masuknya sponsor besar ke Gresini Ducati tentu akan membantu mereka secara finansial dan bikin motor lebih kompetitif lagi. Efeknya jangan heran kalau Gresini Ducati bisa lebih sering bertarung di barisan depan sepanjang musim 2024 nanti. Apalagi Marc Marquez juga tidak sabar untuk langsung menggeber motor Ducati Desmosed di GP23 pada sesi tes akhir musim nanti. Nah, giliran Repsol Honda yang makin pusing setelah rider utama pergi dan belum ada gantinya. Sekarang giliran sponsor besar ikutan pergi ke Gresini Ducati. Rossi membela Honda Racing Corporation HRC pada 2000 hingga 2003 dan meraih 3 gelar dunia. Usai 2 musim berseragam Nastro Azzurro Honda, ia dipindahkan ke Repsol Honda pada 2002. Namun kala itu Rossi merasa kerja kerasnya tak dihargai oleh HRC dan memilih pindah ke Yamaha pada 2004. Perpisahan ini begitu pahit sampai hingga kini HRC tidak memberikan motor juara NSR 500 2001, RC211V 2002 dan RC211V 2003 kepada Rossi. Perseteruan pun memburuk sejak The Doctor bermusuhan dengan Marc Marquez pada 2015. Uniknya kini tampaknya Rossi dan Honda akan berdamai. Perdamaian itu pun berpotensi dibawa oleh Marini yang mendapatkan tawaran dari Repsol Honda untuk menggantikan Marquez. Lewat Speedweek, Salucci pun menyatakan bahwa Rossi justru senang sang adik mendapatkan tawaran dari tim pabrikan sekaliber Repsol Honda. Salucci juga menyatakan bahwa skuadnya takkan sakit hati jika benar-benar ditinggalkan Marini ke Repsol Honda. Sahabat Rossi sejak usia 5 tahun ini justru yakin jika kepindahan Marini ini terwujud, maka misi skuad yang mengantar para ridernya ke tim pabrikan berjalan sukses. Marini sejak debut kelas Premier MotoGP musim 2021 lalu selalu disokong minuman energi Monster Energy. Notabene sponsor Monster Energy selalu menyokong abangnya Valentino Rossi sejak comeback ke skuad Yamaha pabrikan di musim 2012 silam. Hingga akhirnya Valentino Rossi identik dengan Monster Energy, termasuk dengan anak didiknya di Akademi Balap VR46 Riders Academy. Tentu juga termasuk dengan adik Valentino Rossi, Luca Marini. Rasa-rasanya masuk akal tiba-tiba nama adik Valentino Rossi, Luca Marini, santer disebut sebagai pengganti Marc Marquez di Repsol Honda di musim depan. Selain Luca Marini memang punya cita-cita menjadi pembalap MotoGP pabrikan, di sisi lain Ducati Marini bisa memboyong sponsor minuman energi Monster Energy untuk ikut serta ke skuad Honda pabrikan. Apalagi Luca Marini di Repsol Honda Team tak hanya ditawari kontrak berdurasi setahun melainkan 2 tahun. Belum lagi salah satu pembalap Repsol Honda Team yang bertahan di MotoGP 2024, Joan Mir, sebelum bergabung dengan skuad Honda pabrikan musim ini adalah pembalap yang disupport Monster Energy juga. Rasa-rasanya jadi masuk akal jika Repsol Honda Team lebih berminat memboyong Luca Marini jadi pengganti Marc Marquez di MotoGP 2024. Ketimbang nama-nama pembalap sebelumnya seperti Miguel Oliveira, Fabio Di Giannantonio hingga Pol Espargaro, bahkan disebut juga nama pembalap Moto2 Fermin Aldeguer.
Manuver Repsol Honda Team melirik adik Valentino Rossi, Luca Marini sebagai pengganti Marc Marquez di MotoGP 2024 karena ada sponsor minuman berenergi di baliknya. Mulai musim 2024 mendatang, pembalap Spanyol Marc Marquez akan meninggalkan Honda dan bergabung ke Ducati. Marquez membela tim satelit Gresini Racing dan diperkirakan akan langsung kompetitif. Apakah kedatangan Marquez dapat mengancam pembalap Ducati lainnya, terutama Francesco Bagnaia? Mantan rider Ducati Andrea Dovizioso menilainya tidak demikian. Dovi pernah menghadapi hal serupa ketika Ducati kedatangan juara hebat, Jorge Lorenzo, yang pada akhirnya butuh waktu lama untuk benar-benar bisa mengendarai Ducati. Kedatangan Marquez ke Gresini Ducati bisa saja berdampak pada Pecco, namun Dovi tidak melihatnya seperti itu. Menurutnya, Bagnaia tidak perlu menganggap penting Marquez. Sebab Bagnaia hanya perlu memikirkan dirinya sendiri, karena jika Bagnaia mencoba meniru Marquez, yang terjadi adalah bisa menyesatkan progres kecepatannya. Saat sesi race utama, Jorge Martin cuma finish di posisi keempat dengan selisih sekitar 7 detik dengan Francesco Bagnaia yang finish ketiga. Bahkan juga dibandingkan dengan Enea Bastianini yang memenangkan race MotoGP Malaysia, Martin harus tertinggal 10,5 detik. Tentu ada alasan kenapa Jorge Martin menjadi tidak bisa bertarung dengan 3 pembalap yang ada di depannya di MotoGP Malaysia. Menurut Martin, salah satu alasan yang membuatnya sulit bertarung di depan saat MotoGP Malaysia adalah aturan soal batas minimum tekanan angin ban. Martin menggunakan tekanan angin ban yang lebih tinggi dibandingkan Bagnaia dan Bastianini untuk menghindari penalti akibat penggunaan tekanan angin ban di bawah batas minimum. Hal itu dituding Martin yang menjadi biang keladi dirinya tidak bisa mengimbangi kecepatan pembalap di depannya yang pakai tekanan angin ban lebih rendah. Seperti diberitakan sebelumnya, baik Bagnaia maupun Bastianini memang terbukti menggunakan tekanan angin di bawah batas minimum yang sudah ditetapkan. Karena hal tersebut, Bagnaia dan Bastianini diberikan sanksi berupa peringatan dan baru diberikan penalti penambahan waktu 3 detik jika mereka mengulanginya. Vietti sendiri merupakan anggota VR46 Riders Academy dan saat ini masih berlaga di Moto2 bersama Fantic Racing. Pada pertengahan September lalu, ia sudah menandatangani kontrak dengan Red Bull KTM Ayo sebagai pengganti Pedro Acosta, ditandemkan dengan Dennis Oncu. Lewat Speed Week, Salucci pun tidak berniat mengacak-acak kesepakatan Vietti dengan KTM. Mengingat pembalap asal Italia itu punya prospek yang cukup baik untuk mendapatkan kans ke MotoGP bersama KTM atau gas-gas pada masa mendatang. Selain itu, Salucci juga menegaskan bahwa Muni VR46 Racing Team tidak dibentuk hanya untuk menaungi anak-anak didik Rossi, melainkan juga untuk menaungi pembalap Italia lainnya atau bahkan para rider non-Italia. Pria berusia 44 tahun ini juga menyatakan pihaknya tak tertarik menggait Gian Antonio, yang tadinya juga jadi calon pembalap Repsol Honda meski kini sangat santer dirumorkan kalah tender dari Marini sebagai pengganti Marc Marquez. Salucci menyebut Gian Antonio yang juga dari Italia merupakan pembalap yang baik. Namun, mengingat Gia sudah menginjak usia 25 tahun, Muni VR46 Racing Team ingin menggait rider lebih muda agar selaras dengan program junior mereka. Kini Fermin Aldeguer, pembalap Spanyol berusia 18 tahun, justru santer dikabarkan jadi calon terkuat. Namun VR46 punya satu kendala, yakni fakta bahwa Aldeguer masih punya kontrak dengan Speed Up Racing di Moto2.